Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranisa Anantri Safia dengan NIM D10511811010 akan menjelaskan tentang rangkuman manajemen proyek. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Manajemen proyek adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik pada aktivitas proyek untuk mencapai persyaratan dan sasaran proyek. Sedangkan proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti bangunan atau konstruksi dalam batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Di dalam manajemen proyek, terdapat 3 batasan yang saling berhubungan. Yang pertama, waktu, uang, dan juga kualitas. Kemudian, selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat di manajemen proyek, yaitu pemilik, kontraktor, supplier, lembaga penyedia layanan publik, masyarakat, instansi terkait, lembaga internal, dan juga konsultan. Selanjutnya, di dalam proyek konstruksi terdapat tahapan-tahapan. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua, studi kelayakan. Yang ketiga, penjelasan. Yang keempat, perancangan, pengadaan pelelangan, pelaksanaan, dan juga pemeliharaan dan pengawasan. Di dalam manajemen proyek, terdapat hubungan kerja. Terdapat 2 bagian, yaitu hubungan kontrak. Hubungan yang berdasarkan kontrak antar pihak. Yang kedua, hubungan fungsional. Hubungan sesuai dengan fungsi masing-masing pihak yang terlibat di dalam proyek. Selanjutnya, yaitu adalah manajemen integritas proyek. Manajemen integritas proyek adalah kumpulan aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengkombinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan. Terdapat 3 tahapan manajemen integrasi proyek, yaitu pembuatan, pelaksanaan, dan juga kontrol perubahan terpadu. Kemudian, ruang lingkup dari manajemen proyek. Ruang lingkupnya yaitu adalah acuan semua pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan produk atau proyek. Prosesnya terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan penutupan. Di dalam ruang lingkup terdapat WBS. WBS adalah suatu hierarki dari susunan komponen proyek, total lingkup proyek, yang dipecah dan dikelompokkan menjadi kecil yang menggambarkan suatu hasil. Manfaat dari WBS yaitu adalah produksi, engineering, komersil, pemeliharaan, QHSE, QA, dan QE. Selanjutnya, di manajemen proyek terbagi menjadi 5, yaitu waktu, biaya, mutu, SDM, dan juga pengadaan. Manajemen waktu yaitu adalah rangkaian proses perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian seluruh kegiatan proyek. Tujuan dari manajemen waktu adalah agar pelaksanaan proses sesuai lingkup dapat memenuhi target waktu proyek. Yang kedua, manajemen biaya. Manajemen biaya meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam ruang lingkup proyek. Terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Untuk manajemen mutu, terdiri dari 3 proses, yaitu perencanaan, penjaminan, pengendalian. Selanjutnya yaitu manajemen SDM proyek. Manajemen SDM proyek merupakan proses pengorganisasian dan pengelolaan atau menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek, sehingga orang tersebut dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien. Manajemen pengadaan proyek itu adalah suatu proses yang melihat dari adanya suatu jasa maupun sebuah produk dari luar yang dihasilkan. Tahap manajemen pengadaan yaitu perencanaan pengadaan, perencanaan permintaan, seleksi sumber, dan juga penyelesaian kontrak. Yang terakhir adalah diagram kerja. Di dalam manajemen proyek terdapat diagram kerja. Diagram jaringan kerja disusun berdasarkan urutan-urutan kegiatan dari semua jenis pekerjaan, sehingga tampak keterkaitannya, ketergantungan pekerjaan yang satu dengan pekerjaan lainnya. Dibagi menjadi 3 diagram kerja, yaitu PER, penilaian dan evaluasi program, yang kedua CPM, metode lintasan kritis,
Yang ketiga adalah PDM, Precedence Diagram Method. Sekian dari hasil paparan saya. Terima kasih.